Selamat pagi Bapak Ibu semua. Menjadi indah, harum dan bersinar, semua orang pasti mau ya Bapak Ibu. Waktu kami berdoa, tiba-tiba ada sebuah pengertian yang Tuhan berikan. Dan menurut saya ini sisi lain menjadi harum, saudara. Mungkin kalau saya berdiri di depan ini menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada jauh lebih banyak yang lebih pantas lah daripada saya. Ada Ibu Panglima, ada para jenderal. Tapi sekali lagi, menjadi harum itu ternyata bukan ukurannya manusia ternyata Bapak Ibu. Menjadi harum selalu ukurannya adalah dari pihak Tuhan. Tidak pernah seberapa banyak follower kita, seberapa banyak jemaat kita. Bukan berarti itu gak penting. Bukan berarti punya tempat yang seperti tadi kita gak akan menuju ke sana. Bukan. Kita akan ke sana, saudara. Tetapi di dalam ini ternyata jauh lebih penting Bapak Ibu. Dan hari ini izinkan sekali lagi Tuhan bicara buat kita. Apa yang Tuhan mau untuk menjadi harum. Karena harum bukan tentang baju bagus yang Bapak Ibu dan saya punya. Bukan tentang minyak wangi yang paling mahal, yang paling bagus yang Bapak Ibu saya punya. Tetapi ternyata ini yang langsung kontradiksi dengan apa yang Lucifer cari. Hari itu Lucifer mengejar peninggian, tetapi Yesus mengejar penghinaan. Dan hari ini saya akan share beberapa orang di Alkitab. Dan saya berdoa biar hari-hari ini waktu kita menginginkan hidup yang harum, mari kita mulai belajar merespon. Karena menjadi harum adalah bicara respon hati Bapak Ibu. Seberapa saudara dan saya cukup remuk, cukup mau dihancurkan dan meninggalkan setiap hak, maka sejauh itu dia akan membuat sesuatu yang wangi keluar dari hidup kita. Saudara, kita percaya one day, satu saat dan kelak, sebentar lagi Mahanaim akan menjadi harum. Bahtera akan jadi harum. Indonesia akan menjadi harum. Tetapi itu ternyata mulainya dari dalam. Saya kaget sih tadi pagi, tadi siang ya. Saya nggak tahu nih, sejujurnya saya nggak tahu. Ini apa? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi imajinasi saya waktu buat pagi hari ini tuh ngelihat ini gitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu gitu. Oh kaget, benar-benar saya kaget. Tuhan, oh ini ya gitu. Bapak Ibu waktu saya berdoa, Tuhan, kau mau bicara apa tentang menjadi harum? Mari buka slide berikutnya. Ada orang pertama yang saya mau share. Sebenarnya di Alkitab ada begitu banyak orang, saudara. Saya akan ambil beberapa saja. Nuh. Di tengah-tengah kehancuran dan kesendirian memilih Tuhan yang pertama. Hari itu ketika dia lihat dunia binasa, yang dia lihat sejauh mata memandang cuma air. Bahkan ketika dia keluar, yang dia temui gak lebih daripada banyak hewan, binatang-binatang. Waktu tadi saya sempat baca sekali lagi. Ada masa berbulan-bulan Nuh di dalam bahtera. Saya yakin Nuh stres sebenarnya. Kapan tunggu air surut? Kapan ini berakhir? Bahkan sebelum air bah turun, sebenarnya Nuh menghadapi sedemikian rupa cercaan. Dan Alkitab tidak menjelaskan dengan terperinci. Tuhan berkata, aku suka dengan yang kamu buat. Tidak ada sedikit pun sebenarnya. Bahkan penjelasan-penjelasan itu baru muncul justru di kitab Ibrani, di kitab Kisah Rasul. Seorang pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran. Ada masa mungkin 100 tahun lebih. Nuh mendengarkan semua hinaan, semua cercaan. Dan begitu dia masuk ke dalam bahtera pun dia keluar dengan sebuah kesepian. Bapak Ibu coba bayangkan begini. Keluar dari bahtera,
Sekian bulan dia ngobrol sama anak-anak, mungkin udah bosen. Dan hari itu ketika Tuhan membuka pintu bahtera, tidak ada orang satupun. Mungkin dia tiba-tiba ingat teman mainnya binasa. Mungkin dia ingat omnya, tantenya, keluarganya. Yang mungkin pernah nyakitin hatinya. Tapi tiba-tiba dia teringat. Dulu dunia ini penuh dengan orang-orang di sekitarnya. Dan hari itu dia sendirian Bapak Ibu. Tapi ini yang menarik. Nuh membuat mezbah. Dia pilih di tengah kesendiriannya. Yesus yang pertama, Tuhan yang pertama. Saya gak tahu bagaimana Bapak Ibu dan saya menarik ini di hidup kita. Sejujurnya ketika saya sendirian yang saya lihat handphone kok. Waktu saya sendirian yang saya lihat yang aneh-aneh kok. Seringkali gak harum Bapak Ibu. Mungkin busuk, bukan mungkin ya busuk lah. Waktu saya baca ini Tuhan, siapa yang sanggup? Tapi menjadi harum adalah keputusan yang saudara dan saya buat day by day. Saya masih ingat hari itu, waktu saya awal-awal jadi kepala sekolah SMP. Saya dikasih satu ruangan isinya gitar-gitar yang ada yang putus senarnya, ada yang masih lengkap. Dulu saya pengen punya gitar nggak bisa. Tapi hari itu saya memilih dengan gitar yang ada di ruangan itu saya main. Saya kadang-kadang lakukan itu setelah semua guru pulang. Kadang-kadang saya pulang malam, ya dulu karena belum punya istri, belum nikah, jadi ya gabut-gabut gak jelas gitu ya. Jadi saya milih nyanyi, nyembah. Tapi sampai satu titik ketika jabatan mulai bersinar, ketika mulai terkenal, saya mulai lupakan. Dan tiba-tiba hari itu saya didatangi oleh salah satu kerup saya di Pilar, Pak Daniel Ferry. Saya gak tahu beliau masih ingat atau enggak. Hari itu saya cuma datang, waktu itu belum kerup ceritanya ya. Saya cuma datang, "Sir, doain saya dong." Tiba-tiba beliau doain saya dan bilang ini, "Tuhan kangen dengan saat-saat kamu main gitar." Saya nangis saudara. Saya lebih milih main PS, saya lebih milih nongkrong, saya lebih milih main futsal. Untuk membunuh istilah saya, killing time saya. Dan itu yang saya lakukan. Waktu saya baca ini, iya ya Tuhan. Kapan terakhir kali di tengah kesendirian cari Tuhan dan taruh dia di tempat yang pertama. Bukan di tempat kedua, bukan di tempat ketiga dan seterusnya. Menjadi harum adalah ketika engkau dan saya di tengah ketidakberdayaan, di tengah semuanya hilang, bahkan di tengah kehancuran. Siapa yang pertama di hatimu? Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, mari ingini. Tuhan, buat hati ini bisa tetap berespon mencari Engkau yang pertama. Bukan hobi, bukan nama baik, bukan ingin terkenal. Dan itu adalah yang saya cari ternyata. Nama baik, ingin terkenal, ingin terlihat hebat. Tuhan mulai digeser menjadi yang paling belakang. Harusnya saya yang paling belakang, Tuhan yang paling pertama. Dan saya gak tahu ketika tiba-tiba dapat tema menjadi indah harum bersinar. Ini bukan perkara receh Bapak Ibu. Menjadi harum tidak pernah perkara receh. Ini mahal Bapak Ibu. Yang kedua. Abraham. Saudara, waktu saya baca ayat ini, mungkin Bapak Ibu pernah baca ini. Ketika detik di mana Abraham angkat pisau mau bunuh Ishak. Alkitab jelas bilang mau menyembelih. Mungkin agak diperhalus, sebenarnya di bagian lain dibilang mau bunuh. Lalu Tuhan intervensi. Dan Tuhan bilang, "Aku tahu engkau gak segan." Saya bilang, Tuhan apa yang istimewa? Saudara, Abraham ini puluhan tahun dapat janji. Betul gak Bapak? Dia dapat janji buat satu orang anak namanya Ishak. Bahkan di tengah penantiannya dia harus buat kesalahan dengan mengambil Hagar.
ketika janji itu sudah dia terima, bahkan ketika janji itu dia pelihara, makin lama makin besar. Dan dia mungkin berkata, sudah waktunya Ishak akan menggantikan aku. Justru di titik itu Tuhan bilang, aku minta ya. Saudara, berapa banyak dari kita yang setiap kali saya dan saudara terima penggenapan janji dan ketika Tuhan bilang, oh gak balikin lagi. Saudara dan saya berkata, ya Tuhan nih ambil. Saya gak yakin segampang itu. Sejujurnya Bapak Ibu, waktu mungkin tiba-tiba semua yang Bapak Ibu dan saya doakan terjadi dan digenapi. Lalu Tuhan bilang, mau gak kasih lagi Kak? Bicara harum adalah ketika semua yang Tuhan sudah jawab di hidupmu dan hidup saya. Dan waktu itu Tuhan bilang, Abraham, mau gak kamu kasih anak? Saya yakin Tuhan gak ngomong begini. Abraham, bunuh anakmu, persembahkan anak, enggak. Tuhan gak datang menurut saya ya Bapak Ibu. Tuhan gak datang dengan sebuah otoritas perintah, enggak. Tuhan datang dengan, Abraham mau gak persembahkan anak? Keputusan itu yang sesungguhnya membuat hidup Abraham tidak pernah menjadi sama lagi. Kita tahu bahwa waktu Abraham memutuskan membawa Ishak, dia harus kehilangan istrinya. Waktu dia memberikan janji yang di tangannya, sekalipun itu harus membunuh yang sangat dicintai. Itu yang harum saudara. Sekalipun itu harus membunuh semua mimpi-mimpimu. Ketika Tuhan berkata, maukah engkau serahkan mimpimu? Dan hari itu Tuhan gak jelaskan bahwa akan ada domba pengganti mimpi, pengganti Ishak, enggak. Hari itu Abraham dengan segenap hati berusaha menguatkan hatinya. Penjelasannya itu baru muncul di kitab Ibrani 11 dan dikatakan begini. Abraham kenapa dia rela berikan anaknya? Karena dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan yang mati. Cuma itu satu-satunya penjelasan. Bahkan untuk dapat Ishak, Abraham harus mati pucuk saudara. Dan dia menghadapi semua penghinaan. Dan hari itu ketika Tuhan beri Ishak, Tuhan yang sama meminta Ishaknya. Dan hari itu Abraham memilih, I will. Itu persembahan yang harum. Saudara, menjadi harum seringkali keputusan yang menyakitkan. Orang ketiga, slide berikutnya, Musa. Ini orang pernah ada di istana Firaun. Bahkan ketika dia harus lewati proses membuat dia lari sampai ke Midian 40 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Ujungnya dia gak nyampe. Tapi ada satu momen ketika dia harus memimpin satu bangsa yang tegar tengkuk. Saya gak kebayang sih, bangsa Israel sedemikian rupa nyakitin hati Tuhan. Tapi Musa bilang, Tuhan, hapus aku aja daripada engkau binasakan bangsa ini. Saya gak berani ngomong sejujurnya. Beneran gak berani. Gak tahu di hatinya Musa ini apa ya, terbuat dari apa. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia gak nyampe ke tanah Kanaan, dia tetap membimbing Joshua dan menemaninya. Walaupun dia cuma melihat dari jauh tanah Kanaan. Ini orang hatinya beda banget. Bahkan ketika dia bilang, dia marah dengan bangsa Israel dan Tuhan tegur. Dia gak marah. Sampai Alkitab bilang, ini saya gak ngerti ya, gimana membentuk kelembutan hati di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Musa ini punya hati yang beda. Dia tahu dia diomongin di belakang, dicibir. Bahkan ketika belum lama dari Mesir, di depan laut Teberau, bangsa Israel ngomel, Musa, kamu mau bawa kita mati di Laut Merah? Emang gak ada kuburan apa di Mesir?
Itu kata-kata yang nyakitin banget. Tuhan tuh udah bad mood banget sama bangsa Israel. Tapi Musa berkata, Tuhan, jangan izinkan kami beranjak kalau Engkau gak bersama kami. Hari itu hati Tuhan balik ke bangsa Israel. Ini hati yang cukup luas menanggung kesalahan. Saudara Harum bicara, seberapa Bapak Ibu dan saya masih punya ruang waktu melihat orang lain melukaimu dari belakang. Bahkan ketika yang salah mereka dan saudara yang harus berdiri, saudara. Tuhan ampuni dia. Aku yang salah. Biarkan aku yang bayar. Kita hidup di sebuah masa. Kalau bisa dia dihukum, kita tambahin hukumannya. Tapi hari ini, Mahanaim, Bahtera, keharumanmu adalah ketika engkau memutuskan memeluk semua orang yang ngatain kita sesat. Tetap berdiri ketika gereja menolak. Tetap menginjil ketika kita dicibir. Tetap menolong bahkan ketika engkau gak punya uang lagi. Bahkan hari itu saya di kantong saya ini cuma punya 10.000 saudara. Saya udah simpen. Saya lagi gak punya uang banyak. Tapi ketika saya nyampe di depan doa pagi di bawah. Ini gak curcol oleh Bapak Ibu. Tapi ya hari itu saya gak tahu kalau kotak persembahan udah di depan gitu. Antara pencitraan dengan antara taat saya ini campur aduk. Saya ini udah ngelangkah ninggalin kotak persembahan. Tapi gak tahu kenapa hari itu saya ambil uang dari dompet saya yang tinggal 10.000. Dan gak tahu sebenarnya gak tahu. Saya ceritanya di depan itu dibagiin kue profetik, dibagiin buku, saya ambil bukunya. Waktu saya melangkah, Tuhan tuh bilang gini, aku tahu nak, aku tahu. Mau gak? Saya balik badan, saya bilang, ini Tuhan. Bukan yang spektakuler saudara. Saya gak tahu mungkin ini, kalaupun Bapak Ibu dengar cerita saya mungkin, pencitraan lah, whatever. Tapi saya mau bilang gini, seberapa hatimu tetap ada ketika engkau gak punya apa-apa. 1 bulan terakhir ini saya menghadapi sebuah masalah yang gak mudah di sekolah. Saya melihat anak-anak yang ajaib lah. Tapi tadi Ibu bilang ada apartemen di sorga yang saya mesti urus nanti. Buat saya penghiburan. Saudara ketika orang lain melempar semua kotoran dan kau harus saya gak tahu kata-kata apa yang cocok ya. Tapi satu peristiwa yang membuat saya tuh tanya Tuhan kenapa. Ya ini di sekolah. Dan satu anak dibully lah dan orang tuanya depresi banget sampai anaknya pun depresi. Dan saya hampir sebulan saudara. Saya gak tahu Tuhan mau pakai karunia jurus, makanya tadi waktu minta kunci pengetahuan saya minta banget. Tuhan saya minta kunci untuk bisa menghadapi masalah demi masalah. Tapi sejujurnya gini, waktu itu saya cuma gini, waktu orang lain salah hatimu gimana? Saya pengennya hukum, normal aja udah. Di pikiran saya udah muncul semua pasal-pasal berlapis-lapis lah. Ini orang kurang ajar, ini orang kurang. Tapi tiba-tiba Tuhan ngajari begini. Masih punya ruang gak buat anak-anak? Masih punya ruang gak buat guru-gurumu yang mungkin belum seperti yang kau harapkan? Dan hari itu di tengah orang buat salah, ya ini mungkin klise tapi gini. Di mana-mana kan gini, kalau sekolah ya anak murid, guru buat salah kepada orang tua, kepala sekolah kan dengan gagah, saya minta maaf. Tapi sejujurnya saya minta maaf tuh Tuhan. Nyebelin banget tuh, tapi hari itu saya memilih. Kepada orang tuh saya datang, saya minta maaf ya. Saya gak jadi kepala sekolah yang baik. Saya gak bisa lindungi anakmu. Saya gak bisa buat sekolah ini masih belum menjadi sekolah yang aman buat anak. Dan waktu saya lihat anak yang berbuat salah ini. Tuhan saya pengen tombak sebenarnya. Tapi saya baru baca ini tadi. Iya ya. Tuhan
Saya nggak berani bilang hapus nama saya, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan kasih saya hati sekali lagi. Bisa nampung semua kesalahan. Toh saya juga ditampung kok sama pemimpin saya. Entah bertahun-tahun ya, minta izin Miss Irene. Engkau selalu berkata, saya tahu itu hatinya Mam Irene ya, Miss Irene. 20 tahun, ini tahun saya ke-20 Bapak Ibu di Mahane. Nggak terasa 20 tahun juga beliau selalu punya ruang di hatinya. Harusnya udah ditutup. Beliau bisa pilih yang lain kok. Ada banyak yang jauh lebih nurut, lebih gak ngelawan, lebih cepet. Saya ini malas Bapak Ibu, mager. Tapi kan saya gak tahu gitu. Di hatinya beliau selalu bilang, saya akan tetap memilih mengendong kamu, kepala sekolah, guru-guru sekalipun itu nyakitin. Saya tetapkan di hati saya. Bahkan ketika saya lihat hari itu beliau makan obat sekian banyak. Saya bilang, Miss itu obat. Iya. Jangan nyakitin hati saya ya. Kalau kamu pengen lihat saya lebih lama. Saya tahu saya gak bisa jawab pertanyaan itu. Karena saya tahu beliau punya hati yang sangat besar. Ada istri saya. Ada Pak Luki. Saya masih ingat. Saya pernah ngecewain beliau 10 tahun yang lalu. Bikin Pak Luki hampir tergelincir dari tebing. Saya menyakiti orang-orang yang mereka memutuskan tetap punya ruang di hatinya. Buat saya. Hari ini kalau engkau mau hidupmu harum, jangan kunci pintunya. Biarkan hatimu tetap ada buat mereka yang melukai. Bahkan sekalipun gak ada alasan untuk mengampuninya. Orang berikutnya adalah Ruth. Ada sebuah dialog yang menurut saya ini legend lah. Dia bilang sama Naomi, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Dia menggantungkan harapan kepada seorang janda yang gak punya apa-apa. Dia memilih bertahan ketika dia kehilangan semuanya. Dan itu jadi jalan kehadiran sang raja. Mungkin kalau Ruth gak ngomong itu hari itu, mungkin Bapak di sorga akan cari orang lain kayaknya. Kayaknya ya. Tapi sebuah keputusan bertahan ketika gak punya apa-apa tetap percaya. Tuhan, aku lagi gak punya uang. Aku mau tetap nyembah Engkau. Tuhan, aku lagi sakit hati. Orang lagi nyakitin hatiku dan orang gak peduli sama aku. Aku tetap milih nyembah Tuhan. Tuhan, aku lagi gak punya energi buat SMA setiap pagi. Tapi aku maulah. Tuhan, aku lagi bete gak mau ayat hafalan deklarasi. Tapi aku memilih. Aku mau percaya. Satu saat hidupku ini akan jadi emas. Satu saat kita ini akan di-upgrade. Entah kapan. Tapi mari percaya bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berharaplah Bapak Ibu. Hari turut bertahan. Dia tahu Naomi ini bilang, iparmu Orpa udah pergi. Kenapa kamu gak ikut? Tidak ada penjelasan apapun bahwa kalau kamu ikut saya, kamu akan menikah dengan Boas. Tidak ada saudara. Tapi hari turut dengan pengetahuan yang seadanya, ini orang Moab. Tapi dengan segenggam pengetahuan atau pengertian yang dia punya, dia cuma bilang, aku lihat kau menyembah sebuah atau sesosok pribadi yang berbeda dari dewa-dewa yang pernah disembah oleh keluarga. Dan aku memutuskan ikuti engkau. Nah, itu yang membawa Ruth menurunkan Daud dan Yesus. Buat Tuhan ini harum. Bertahan ketika kehilangan segala. Saudara, kalau engkau dan saya menyembah ketika uang di dompetmu penuh, itu normal, biasalah. Yang tadi ibu bilang ya mungkin kita sering kali banyak bilang ke Tuhan ini yang palsu. Iya, benar.
Baru melayani 1 jiwa aja udah bawa Tuhan ini. Iya itu kita. Tapi dari pihak Tuhan tetap berkata Mahanaim. Tuhan bertahan mencintai Mahanaim. Sekalipun kita nih rongsoknya banyak lah. Hari itu dia lihat Ruth. Dia gak punya alasan untuk percaya Naomi. Tapi dia berkata, bangsamu lah bangsaku. Allahmu lah Allah. Tiba-tiba ada yang harum naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengubah destiny Ruth menjadi ibu bagi seorang juru selamat. Next. Ada seorang yang bernama Daud. Ada begitu banyak bagian dalam hidupnya yang sungguh membuat Tuhan suka. Tapi dari semua yang saya ambil hari ini adalah ketika dia berkata, Tuhan, aku ini berdosa, aku ini jahat. Hari itu Daud memilih terbuka dan membiarkan dirinya terhina. Sekalipun dia harus kehilangan tahta. Hari itu Daud berkata, kasih tahu aku telah berdosa. Hari itu Daud membiarkan dosanya bergema di seluruh negeri. Dan hari itu Nabi Nathan berkata, one day kau akan menuai apa yang kamu tabur. Dan Daud tidak nolak. Ketika dia dikudeta sama Absalom, dia memilih. Kalau memang Tuhan udah gak sayang sama aku, fine. Hari itu tabut Tuhan mau diangkat, mau ngikutin Daud ke Mahanaim kalau gak salah. Tapi Daud bilang biarkan tabut itu di Yerusalem. Siapa tahu Tuhan udah gak berkenan lagi. Hari itu Daud berkata, gak apa-apa. Kalaupun Tuhan pilih yang lain, it's okay. Mungkin ada yang lebih baik dan Tuhan suka sama dia dan Tuhan sudah bilang, Daud, aku enough dengan engkau. It's okay. Hari itu ketika Daud dicerca, dicaci maki oleh Simei. Di sekeliling Daud ini ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa sebenarnya. Dan mereka berkata, Raja biarkan aku menebas mereka. Gak usah berkali, cukup sekali aja. Daud bilang, enggak. Siapa tahu Tuhan bilang lewat Simei, emang aku seperti itu. Biarkan saja. Saudara, Tuhan gak ngomong apa-apa hari itu. Tuhan gak bilang dia akan memulihkan kerajaan. Enggak. Dia lihat bagaimana Daud lewati itu. Dan dia menemukan tahta gak sepenting hatinya. Kerajaan gak lebih penting daripada hati Tuhan. It's okay Tuhan kalau aku harus dikudeta oleh anakku yang aku sayangi. Tiba-tiba yang harum mengalir dan Tuhan suka. Orang berikutnya ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia memilih percaya sekalipun sepertinya Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Berapa banyak doa yang kita naikkan dan kita berharap Tuhan do something please. Tapi Tuhan memilih diam. Kira-kira apa hati kita? Hari itu Sadrak bilang, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, sekalipun Allah tidak menyelamatkan kami. Kami mau agar Raja tahu bahwa kami tidak mau menyembah Allah. Kami tidak menyembah berhala emas yang kau dirikan. Hari itu Sadrak, Mesak, Abednego berkata, it's okay. Tuhan gak jawab sampai mati. Fine. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Kalau saudara pernah berdoa pingin punya rumah, punya anak, punya jodoh dan seumur hidup mungkin saudara gak dapet. Saya mau cerita saudara, hari itu saya diajak jalan sama Miss Iren. Gak tahu Miss Iren masih inget gak ya. Hari itu kontrakan rumah saya udah mau habis dan saya harus pindah. Dan saya sejujurnya hari itu dengar kata-kata begini. Kamu kan udah kepala sekolah, kok gak punya rumah? Mau sampai kapan ngontrak? Saudara, kata-kata itu nyakitin banget kalau lagi gak punya rumah ya Bapak Ibu. Kalau punya rumah mah gak nyakitin. Nyakitin banget gak? Tahu kenapa Ero? Tiba-tiba beliau cuma bilang gini. Kalau seumur hidup
menurut Tuhan, lebih baik kamu gak punya rumah. Kamu gimana? Kalau menurut Tuhan, yang membuat engkau mencapai destiny, dengan kamu gak punya rumah kontrak, terus pindah, terus gimana? Saya gak jawab Bapak Ibu, saya nangis. Saya pulang ke rumah, waktu itu Sharon masih umur setahun kalau gak salah ya, setahun lebih lah ya. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan memang lihat itu yang terbaik, oke Tuhan. Itu ngomong sambil nangis saudara. Tapi rupanya, ya 3 bulan setelah itu ada anugerah lah buat saya bisa cicil rumah dan sebagainya. Tapi saya masih ingat momen-momen itu kayak gini. Ngorek yang di dalam hatimu ini apa? Ya pengen punya rumah sih. Kalau saya bukan kepala sekolah gak punya rumah mungkin gak malu Tuhan. Tapi gue nih kepala sekolah gitu. Sekian belas tahun gitu. Apa yang membuat saya berbeda dengan orang lain gitu. Kan busuk banget ya saudara ya. Ya hari itu saya nangis sih. Entah nangisnya gombal ya Tuhan tahu lah. Alah anakku gini. Ya udahlah gue kasih rumah gitu ya. Tapi sejujurnya gini. Ya itu kita gitu. Kalau Tuhan gak jawab gitu. Misal ya dalam nama Yesus. Gedung yang di belakang ini gak pernah jadi gitu. Kita akan terus doa 24 jam tiap bulan. Sekarang udah tiap bulan loh Bapak Ibu ya. Iya Bu ya. Coba deh Bapak Ibu bayang kita doa 3. Karena panggilan 3,5 jam. Terus sejam. Sekarang 2 jam. Saya gak tahu mungkin berikutnya mungkin ya. Tiap panggilan 7 jam mungkin saya gak tahu gitu. Ini gak bernubuat. Enggak. Tapi maksud saya begini. Mungkin gini, waktu kita udah lakukan itu dan itu gak jadi-jadi itu gimana gitu Bapak Ibu. Apakah, ya saya gak tahu ya Bapak Ibu waktu saya dapat jadwal pilar nih jam 3 ke jam 5 Tuhan. Saudara Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang suka bangun pagi sebenarnya. Tadi saya diledek sama Bu Nita gitu ya. Tadi kan jam 1 saya datang. Bu Nita bilang, Bu Nita gak ada ya. Matamu itu, kenapa Bu? Belum waktunya buat terang. Mohon maaf ya Bu Nita, mata saya ngantuk saudara gitu. Iya matanya beliau masih terang, mata saya udah kuyu gitu. Belum apa-apa masih tentara baru mulai gitu. Tuhan, dia emang gak suka, masalahnya gak suka. Tapi, come on. Bukan tentang doa yang dijawab. Kalau Tuhan berkata, oke, kalau aku gak jawab doamu, sampai diangkat di awan-awan, kamu tetap nyembah Tuhan atau enggak? Jawab masing-masing Bapak. Buat saya itu sesuatu yang harum. 2 lagi Bapak Ibu, 2 lagi. Next. Orang berikutnya Maria si pendosa. Saya gak pakai istilah Maria saudara Lazarus atau Maria Magdalena. Saya gak tahu apakah ini orang yang sama. Saya coba cari apakah Maria Magdalena ada lagi. Kayaknya bukan. Tapi saya tiba-tiba tertarik dengan Lukas pasal 7 dikatakan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Saudara, kalau ayat itu diganti dengan di kota itu ada Roy Miller Sianipar yang terkenal sebagai orang berdosa. Engkau kira-kira mau komplain gak sama Tuhan tuh ayat muncul di Alkitab? Saya rasa komplain. Ini orang gak komplain saudara. Dia biarkan dirinya dikenal dari zaman ke zaman sebagai apa? Perempuan yang berdosa. Dan dia bilang apa? Ketika perempuan itu mendengar Yesus datang, sedang makan. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli. Dia menerobos. Dia sambil menangis. Dia pergi di belakang Yesus. Dia gak berani tampil di depan, di belakang. Dia cuma nangis. Nangis. Dia gak minta Yesus ampuni dosa saya, enggak. Dia cuma nangis, gak tahu apa yang di Alkitab gak jelaskan dengan detail di hatinya apa. Tapi sebuah tangisan yang cuma bilang Tuhan, aku mungkin pernah hidup dalam cinta yang palsu. Yang membuat aku hidup bergelimang dosa. Tapi kalau hari ini aku punya satu genggam, mungkin gak akan pernah sebanding dengan cintanya Tuhan. Dia kumpulkan semua upah dari dia bersundal.
Alkitab bilang di bagian lain, kira-kira harganya 300 sampai 500 dinar. Itu adalah upah 1 tahun. Saudara, ini bicara tentang 1 tahunmu ini. Apakah kau berkata, Tuhan, mungkin 1 tahunku ini berdosa. Tapi biarkan maafkan saya dengan, kalau saya pakai kata-kata ini. Dengan segenap dosa saya nggak bilang dengan segenap hati. Dengan semua tempelan dosa, perjinahan yang nempel di badan saya. Izinkan aku mencintai. Biarkan aku mencintaimu. Saudara, kalau engkau dicintai oleh orang yang wangi, orang yang baik, orang yang bagus, semua pengen kok saudara. Hari-hari ini saya berhadapan dengan anak-anak yang saya lihat Tuhan di dalamnya. Hari itu Yesus bilang sama murid-muridnya, waktu engkau mengasihi orang yang miskin, yang telanjang, yang di penjara, engkau sedang mengasihi aku. Waktu saya lihat anak-anak yang bermasalah, bisa gak saya mengasihi mereka dengan semua kelemahan? Dan ketika satu persatu anak-anak itu datang dan berkata, Sir, cuma nyapa, Sir, saya ingat dosanya gitu. Saya ingat pelanggarannya. Tadi siang tuh acara youth, saya kaget ada beberapa anak yang habis saya hukum, ikut acara tadi. Saya pura-pura gak lihat saudara, karena saya masih ingat gemesnya saya. Tapi ya entah pencitraan, entah apa saya gak tahu. Tapi saya nengok ke mereka, saya sapa, halo Sir gitu. Saya tahu gini, mereka nih coba nyenengin saya dengan mereka sapa saya. Tapi ternyata hati saya suka gini, gak penting lah. Tapi Tuhan tuh gak gitu ternyata. Maria ini gak punya sesuatu yang baik. Tapi dia berkata Tuhan. Dia kata-katanya gak keluar dari mulut, di hatinya bergema bahkan sampai hari ini. Dia terobos semua kehinaan. Dia bawa segenggam cintanya. Mungkin itu pun dihina oleh semua orang. Asalkan dia bisa dekat dengan kekasih. Terakhir, Yesus Kristus. Saudara, ada begitu banyak hal tentang Tuhan kita. Tapi hari ini ada satu bagian. Dikatakan Yesus tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya. Sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah yang mengesampingkan semua kemuliaan, semua kuasa dan mengambil sikap seorang hamba. Dan menjadi sama seperti manusia, ia lebih merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Yesus letakkan tahta, rela jadi tontonan hina, hanya cuma buat kasih tahu sama Bapa. Bapa, ini aku anak. Dia gak minta yang lain. Asal Bapa terima aja. Saudara, saya gak tahu kita bisa gak di sini. Kalau bukan Tuhan yang menarik. Kalau bukan Tuhan yang rekayasa. Gak mungkin, gak bisa. Tapi dari sekian banyak orang-orang yang dengan anugerahnya, Tuhan masih Tuhan yang sama. Aku ada, aku mau memberikan anugerahku. Aku mau biarkan setiap kali engkau berespon, keluarkan dengan pengertianmu, keputusanmu yang membuat sesuatu yang harum itu keluar. Saudara, hari ini akan kita lakukan. Saya minta penari boleh minta tali dipanjangkan. Bapak Ibu, menjadi harum sebenarnya bukan perkara receh. Ini sangat mahal. Tapi hari ini saya boleh minta beberapa orang dengan hormat, ini manuver. Bolehkah saya minta Ibu Panglima dengan hormat? Boleh saya minta Miss Iren dengan hormat? Saya minta Pak Luki dengan hormat.
Karena buat saya, merekalah orang-orang yang memberikan hidupnya. Dan biar itu mengalir sampai seluruh Mahanaim menjadi harum.